Masya Allah. Jadi untuk hari ini kita kembali dalam proses pembelajaran, dan sebelum lanjut ya kita siapkan dulu bagaimana kondisi kelasnya. Sudah aman, sudah kondusif untuk belajar? Ya, Bu. Oke, karena sudah terlihat dengan tataan rapi mejanya, jadi itu menandakan adik-adik sudah siap secara kondisi kelasnya. Tapi belum tahu ini kesiapan belajarnya dari adik-adik sekalian. Jadi semoga sebentar semangat belajar, kemudian aktif dalam proses pembelajaran. Dan mari kita supaya prosesnya berkah dan berjalan dengan lancar, maka kita dahulukan terlebih dahulu itu membaca doa belajar. Oke, ketua kelasnya silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi sekarang kita akan cek kehadirannya, apakah hadir semua atau ada yang berhalangan untuk ke sekolah hari ini. Oke, Asmita, Miranda, Musrian Amin, Rizka Aulia, Rizky Aziza, Sahria, Dina Amelia, Syamila, Adi Zulmaru, Ahlil, Ferdi, Fazril, Indah Ramadhani, Muhlisa, Rahmat, Alfa. Kenapa Rahmat Alfa? Ada yang tahu kenapa bisa tidak ke sekolah? Kalau Samsul, Alfa. Kalau misalkan temannya sudah berkali-kali tidak ke sekolah, harus dicari tahu ya. Oke. Jadi sekarang kita sudah absen adik-adik sekalian, dan kita akan masuk untuk terlebih dahulu Ibu akan putarkan sebuah video, dan adik-adik silakan menyimak apa yang ada di videonya. Kemudian sebentar memberikan tanggapannya mengenai apa yang sudah ditonton. Silakan diputar videonya. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia.
Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variabel. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memastikan program-program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat guna. Di sini hasilnya apa tema video tersebut atau apa yang adik-adik tadi sudah tonton di layar, itu silakan adik-adik sampaikan apapun yang bisa dipahami mengenai video. Silakan, siapa yang mau memberikan pendapatnya mengenai video tadi? Bisa? Oke, Indah, silakan. Temanya yaitu mengatasi kemiskinan dalam masyarakat. Oke, ada cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Bagus ya, tepuk tangan untuk kita. Oke, ada lagi satu orang. Oke, Asmita, silakan. Kemiskinan pendidikan. Menurut pendapat saya, tingkat pendidikan berdampak pada pengentasan kemiskinan. Karena dengan pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor kemiskinan. Wah, luar biasa. Itu dilengkapi jawaban dari saya. Tangan juga untuk Asmita. Jadi, sebelum Ibu kasih penguatan, ada lagi satu orang dari laki-lakinya yang bisa apa yang ditarik kesimpulan atau apa yang dipahami dari video yang habis ditonton. Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Oke, coba Zulmaruf. Kemiskinan berdampak pada kehidupan. Oke, kemiskinan sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Bagus, Indah, kemudian Zulmaruf, itu benar semua mengenai tanggapannya atau pendapatnya terhadap kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Jadi yang barusan kita tonton itu adalah keadaan yang terjadi di negara kita. Negara apa? Indonesia. Yang dimana terlalu banyak persoalan-persoalan, dalam hal ini adalah tentang kemiskinan. Maksudnya kemiskinan itu sangat berpengaruh dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Termasuk tadi pengaruhnya itu adalah dalam hal pendidikan. Jadi pendidikan itu sangat berdampak terhadap bagaimana kita mengatasi yang namanya kemiskinan. Kenapa adik-adik sekalian sekolah tinggi-tinggi? Karena apa? Selain untuk siapa tadi yang mau bilang sukses? Oke, Indah. Ya, selain untuk sukses, tentu untuk mengubah kemiskinan struktural yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat itu diberikan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan itu bisa mengentaskan yang namanya kemiskinan. Oke? Paham sampai di sini? Ya, Bu. Oke. Sekarang kita lanjut di slide-nya. Silakan. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan bahas mengenai ketimpangan sosial. Sebelum lanjut, ada yang pernah baca dan ada yang pernah mendengar mengenai kata ketimpangan sosial? Belum? Oke, baru hari ini ya? Oke. Jadi sebelum Ibu lanjut ke pengertiannya atau pemahaman secara mendalam mengenai ketimpangan sosial, kita harus tahu dulu dari ketimpangan ini apa yang akan mau kita capai atau apa tujuan pembelajaran yang akan kita sama-sama bahas bersama di kelas ini. Oke, silakan. Jadi ini ya, ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di era globalisasi. Ini materi pokok yang akan kita bahas. Adapun tujuan pembelajarannya itu adalah yang pertama Menemukan dua hal yang diperlukan untuk menjalin relasi antar komunitas lokal untuk memperkuat
perubahan. Oke, jadi ada dua hal yang perlu kita tahu mengenai bagaimana relasi komunitas lokal untuk mempertahankan dan memperkuat posisi dalam merespon yang namanya perubahan. Kemudian ini atau tujuan pembelajaran yang kedua adalah kita disuruh untuk membandingkan dua kaitan antara globalisasi, kemiskinan, dan juga ketimpangan. Jadi ada dua nanti perbandingan mengenai globalisasi, kemiskinan, dan ketimpangan. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis dampak positif maupun negatif dari ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, silakan lanjut. Oke, jadi sebelum lanjut ke pembahasannya, secara tadi yang 3 tujuan pembelajaran itu, yang paling penting kita ketahui bersama adik-adik adalah definisinya dulu atau pengertian mengenai apa sebenarnya itu ketimpangan. Oke, jangan fokus dulu ke sini. Ibu mau dengar ada yang bisa memberikan pendapatnya mengenai kata ketimpangan sosial. Timpang berarti tidak seimbang. Jadi kalau adik-adik misalkan ada pengusaha bapaknya di sini ada bapaknya. Kalau adik-adik misalkan melihat orang menimbang beras ya, karena kita di sini kebanyakan adalah banyak padinya. Kalau kita nimbang sesuatu atau menimbang gabah ya, kalau kita kenal di sini, itu ketika timbangannya tidak seimbang, maka dia akan miring ke kanan kah atau ke kiri. Jadi, tapi ketika terjadi keseimbangan, maka dia akan bagus timbangannya, tanpa ada miring, tanpa ada tidak adanya keseimbangan itu. Jadi keseimbangan atau ketimpangan itu adalah adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan itu biasa ditandai dengan adanya pengaruh apa? Sistem ekonomi, budaya, kemudian lingkungan hidup manusia. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa saja mempengaruhi terjadinya ketimpangan di tengah-tengah masyarakat. Ketika sistem ekonomi, budaya, dan lingkungan itu tidak seimbang atau tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya, maka terjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, di sini manusia sebagai makhluk sosial yang tentu butuh relasi atau butuh hubungan dengan orang lain. Ketika tidak terjalin satu hubungan atau interaksi, maka tidak terjalin yang namanya relasi. Kemudian hubungan ini atau relasi ini dibutuhkan dalam suatu komunitas tadi untuk menghasilkan apa? Ya, selain interaksi, menghasilkan Keseimbangan. adanya apa tadi? Adanya ketika orang sudah berinteraksi atau berhubungan, maka ada respon. Terjadi respon sosial. Maksudnya apa? Terjadi perubahan. Ketika kita melakukan satu tindakan, misalkan tadi di video kemiskinan. Ketika kita melakukan hal-hal atau cara-cara supaya tidak terjadi kemiskinan yang terus-menerus tidak bisa dituntaskan, maka harus ada perubahan. Perubahannya tadi dengan cara apa? Menuntut ilmu. Jadi seperti sekarang yang adik-adik lakukan, adik-adik itu ke sekolah untuk belajar. Kenapa? Selain untuk pintar, untuk bisa berubah secara perekonomian nantinya. Kalau adik-adik sudah bisa berusaha sendiri dengan pendidikan yang sudah didapatkan. Oke, selanjutnya kita masuk di bentuk relasi atau hubungan
terjadi ketimpangan, hubungannya tidak baik atau relasinya kurang bagus atau kurang baik. Nah, di sini cara yang harus dilakukan adalah tentu tetap menghargai masyarakat yang dituakan. Jadi kita berikan pemahaman kepada mereka harus seperti ini perubahannya dan apa dampaknya. Jangan kita tiba-tiba sudah belajar misalkan sudah pintar merasa tahu segalanya melupakan nasihat orang yang tua. Seperti itu ya. Ini hal yang harus dilakukan untuk mengatasi yang namanya ketimpangan dalam hal kemiskinan, yaitu adalah melakukan apa? Melakukan pemberdayaan atau kita buat masyarakat produktif. Misalkan kita buat kerajinan bagi yang memiliki kemampuan dan kreativitas. Kemudian kita yang sekolah ya kita arahkan mereka untuk memiliki motivasi yang tinggi untuk tetap melanjutkan sekolah. Jadi itu langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi yang namanya ketimpangan dalam hal kemiskinan. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran yang kedua tadi. Bagaimana hubungan ketiga ini, globalisasi, kemiskinan dan ketimpangan. Ya, di layar ini adalah kondisi yang masih banyak terjadi di sekitaran kita. Mungkin saja adik-adik kurang memperhatikan atau kurang melihat hal seperti ini di sekitar adik-adik, tapi biasanya ini terjadi di kota-kota besar. Masih banyak anak-anak yang terlantar, kemudian masih banyak ibu yang harus menyita waktunya terhadap keluarganya untuk apa? Untuk mencari nafkah. Seharusnya bukan itu seorang ibu adalah di rumah memberikan apa? Selain kasih sayang tentu ya harus bekerja juga, tapi kenapa banyak kejadian-kejadian seperti ini? Ya itu bukan hanya bekerja saja, tapi biasanya itu mengakibatkan banyak anak-anak terlantar. Hal itu terjadi karena apa? Selain pendidikan, jadi perekonomian. Karena pengaruh kemiskinan tadi, banyak anak-anak terlantar, tidak mengenyam pendidikan, kemudian susah dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, lanjut. Dan disinilah ketimpangan global terjadi, yaitu terjadi perubahan teknologi dan liberalisasi itu masuk secara apa? Secara besar-besaran itu masuk pengaruhnya di masyarakat kita. Sama adik-adik sekarang, adik-adik itu secara tidak langsung dipengaruhi oleh globalisasi. Seperti apa misalkan penggunaan HP. Itu HP berfungsi ketika difungsikan pada fungsi yang baik, tapi bisa berdampak buruk ketika adik-adik secara tidak ada saringan atau tidak ada memikirkan apa dampak buruk HP ini atau konten-konten yang adik-adik nonton, itu bisa berdampak buruk terhadap pola pikir adik-adik sekalian. Jadi itu pengaruh globalisasi di kalangan remaja seperti adik-adik sekalian. Oke? Jadi kita harus menyesuaikan diri terhadap globalisasi, tapi jangan terbawa arus globalisasi. Paham sampai di sini? Ya, Bu. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dampak positif. Jadi dalam hal apapun itu, ketika melakukan satu perubahan atau melakukan tindakan, pasti ada dua hal yang kita dapatkan. Ada dampak secara positif, ada secara negatif. Kita lihat dulu dampak positifnya. Yang pertama adalah oke, jadi kita lihat pemerintah itu harus pegang terhadap potensi yang ada di suatu wilayah. Jadi ketika
menumbuhkan rasa empati antar golongan. Yang menumbuhkan rasa empati antar golongan. Jadi meskipun kita berbeda misalkan, kenapa terjadi ketimpangan di tengah-tengah masyarakat? Karena ada rasa, beberapa orang ada rasa egoisnya, tidak mau melihat orang-orang di bawahnya. Jadi ketika kita misalkan melihat orang yang kebutuhannya terbatas daripada kita, ya kita harus berempati, harus bisa memberikan pertolongan bagi orang-orang yang memang butuh dengan kita. Jangan kita dibutuhkan tapi dicuekin atau tidak diberikan perhatian. Jadi itu tidak akan timbul rasa empati kalau seperti itu. Adik-adik di sini harus membiasakan ya, harus membiasakan memiliki rasa empati terhadap orang lain. Sekarang lanjut ke poin 3 adalah mengajarkan pada masyarakat tentang adanya kehidupan itu beragam. Kita hidup tumbuh besar di negara yang memang beragam. Indonesia itu adalah negara yang memang banyak sukunya, rasnya, agamanya, budaya itu bermacam-macam. Ketika kita mempertahankan bahwa suku kita yang paling bagus, maka kita tidak sadar bahwa harusnya kita itu menghargai yang namanya keberagaman. Oke, lanjut ke poin 4 adalah meminimalisir rentan individu yang biasanya dapat cepat kuat. Ya, ini terjadi di mana? Biasanya kita masyarakat Indonesia takut untuk terus melakukan hal-hal baru. Jadi kita perlu ya, Alif? Ya perlu. Nah, perlu ada rasa yang ingin tahu yang tinggi. Jangan cepat puas ketika saya sudah tahu pelajaran ini, tidak mau pelajari. Tapi semakin kita tahu, semakin kita menggali. Jangan cepat puas dengan apa yang kita dapat. Terakhir, mendorong manusia untuk pandai bersyukur. Kenapa terjadi ketidakseimbangan di tengah-tengah masyarakat? Itu adalah salah satunya juga karena kurang syukur di tengah-tengah masyarakat. Tidak seimbang juga kalau semuanya jadi orang kaya, semuanya jadi orang miskin. Siapa yang mau memberi orang miskin ketika tidak ada orang kaya? Jadi perlu ada keseimbangan antara orang miskin dengan orang kaya. Dengan cara apa? Saling menghargai tanpa mengintimidasi. Saling menumbuhkan rasa empati dan rasa sayang, rasa syukur ya. Baik, besar. Jadi kita harus mensyukuri apapun yang ada di hadapan kita atau apa yang kita dapatkan. Oke? Oke, tak tahu bahwasanya ternyata ada dampak yang baik untuk kita mengenai ketimpangan itu ketika seimbang tetap dalam hal jalurnya. Ada dampak yang lain, yaitu dampak negatif. Dampak negatifnya coba lihat yang satu. Melemahnya minat untuk Berwirausaha. Ini adalah jiwa-jiwa kita yang biasanya mudah untuk menyerah, menganggap bahwa jangan masih berusaha karena memang sudah seperti ini hidup saya. Jadi itu bisa menimbulkan kemiskinan secara struktural. Menganggap bahwa sudah miskin, misalkan orang tuanya, anaknya juga pasti miskin. Tidak ya, kita harus berusaha untuk lebih baik daripada sebelumnya. Dengan cara apa ya kita buka usaha kalau misalkan ada kemampuan berwirausaha yang baik, kemudian dibantu dengan modal. Selanjutnya adalah terjadi yang namanya diskriminasi sosial. Kenapa orang tidak tidak saling menghargai, tidak saling menerima? Dipengaruhi karena apa? Egois. Sikap egois. Selain egois, mau menang sendiri. Selain itu, gengsi. Kurangnya rasa berempati. Jadi itu bisa terjadi diskriminasi, kurang menghargai orang lain, menganggap orang lain itu tidak perlu. Yang perlu itu adalah kepentingan diri kita. Kemudian kecemburuan sosial. Pasti ada rasa cemburu ketika kita melihat orang yang semua kebutuhannya terpenuhi, sedangkan kita untuk beli misalkan jajan saja setengah
cermati, itu tentu ada rasa kecemburuan di dalam hati kepasan adik-adik sekalian. Oke, selanjutnya adalah konflik sosial. Terjadi konflik di tengah masyarakat, kemudian tindakan kriminalitas itu meningkat. Misalkan perampokan, penjamretan itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sekarang jadi di sini ketimpangan sosial itu adik-adik semua perlu tahu bahwasanya dalam hal globalisasi itu sangat berdampak, ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Positifnya ketika kita mampu menyesuaikan diri dengan pengaruh globalisasi, dan dampak negatifnya adalah mengakibatkan perubahan yang memunculkan terjadinya ketimpangan atau ketidakseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Oke, itu adalah sajian materinya tadi. Sekarang Ibu akan bagi adik-adik sekalian menjadi 4 kelompok dan kita sama-sama akan mendiskusikan mengenai ketimpangan, globalisasi, dan kemiskinan. Jadi sebentar adik-adik akan ada nomornya masing-masing, dan setelah menyelesaikan tugas yang Ibu berikan, itu adik-adik akan tampil di depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan adik-adik sudah duduk ya semuanya, duduk bersama teman kelompoknya. Jadi sebentar adik-adik diskusikan mengenai materi dan LK-nya atau lembaga kerja adik-adik secara berkelompok. Kemudian nanti ada juru bicaranya yang naik untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
sosial, kemudian kita sudah bahas juga bagaimana hubungan ketimpangan sosial dengan globalisasi, dan yang terakhir adalah kita tahu apa dampak baik negatif maupun positif dari ketimpangan itu sendiri. Dan kita juga sama-sama tadi diskusikan, semoga pekan depan kita bisa lanjutkan materinya tentang bentuk-bentuk ketimpangan itu, dan bisa kita buatkan clipping, dan semoga pekan depan lebih semangat lagi mengikuti proses pembelajaran. Oke. Dan sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini? Silakan. Dampak perubahan secara globalisasi. Globalisasi adalah kemakmuran dan kenyamanan. Itulah kesimpulan yang dapat saya tarik dari ketimpangan. Oke, tepuk tangan untuk Kak Sita. Ini kita perlu melirik apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita, karena apa adik-adik sama perhatian ke sini, itu permasalahan tidak akan ada solusinya ketika kita tidak memperhatikan masalah tersebut. Contohnya kemiskinan. Kemiskinan itu adalah bentuk dari ketimpangan atau ketidakseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu melakukan suatu perubahan. Apalagi sekarang itu adalah yang namanya era globalisasi yang sungguh banyak memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap masyarakat, terlebih-lebih terhadap adik-adik sekalian kalangan remaja. Jadi kita perlu untuk menyesuaikan diri dengan globalisasi, tapi jangan terbawa arus globalisasi. Caranya apa? Ya, salah satu caranya juga adalah tentu adik-adik bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu atau pendidikan. Karena apa? Pendidikan itu sangat berdampak dan mampu mengatasi terjadinya penuntasan kemiskinan. Jadi boleh jadi kita adalah agen-agen perubahan di masa depan. Jadi jangan pernah adik-adik berpatah semangat untuk sekolah, harus tetap semangat. Karena apa? Adik-adik nantinya yang akan menjadi seseorang yang bisa memberikan perubahan di masa yang akan datang. Jadi tetap semangat ya. Oke, insya Allah pekan depan kita lanjutkan materinya, masih pada materi ketimpangan sosial dengan lanjutan indikator. Semoga adik-adik sehat dan terus semangat. Jangan lupa jaga kesehatannya, dan jangan lupa dibuka bukunya di rumah supaya sebagai bentuk refleksi atau bagaimana adik-adik bisa mempelajari kembali apa-apa yang belum dipahami. Sekian dari Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dengan doa, jadi harus dibungkus dengan doa. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan tentu bermanfaat baik untuk Ibu maupun untuk adik-adik sekalian. Oke, silakan kembali kepada ketua kelas, disiapkan temannya untuk bergegas istirahat, dan kita tutup dengan doa. Baik, jangan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf.